Pria ini bernama Gil. Dia adalah seorang perwira kepolisian di salah satu kota di India. Dia tinggal bersama istri dan keluarganya yang lain. Di kota tempat tinggalnya terdapat sebuah perusahaan pertambangan batu bara, dan penduduk di sana mayoritas bekerja di tambang tersebut. Gil adalah seorang aparat yang sangat tegas dan bertanggung jawab, tetapi dia tidak kaku dalam bekerja. Dia tidak suka berkata kasar, tetapi jika ada warga yang melakukan kesalahan, dia selalu menanggapinya dengan santai dan penuh senyuman. Namun, permasalahan tersebut pasti terselesaikan. Saat pulang kerja, selalu saja ada istrinya yang menunggunya di depan rumah, menyambutnya dengan penuh cinta dan tentu disertai senyuman manis. Saat ini istrinya sedang hamil. Mereka tidak sabar menanti kehadiran buah hati pertama mereka. Mereka hidup dengan penuh kebahagiaan. Canda dan tawa selalu menyertai hari-hari mereka. Di tempat lain, warga juga sedang berbahagia karena waktu kerja tambang akan segera dimulai. Mereka pun merayakan dengan penuh sukacita, tidak sabar menunggu harinya tiba. Akhirnya waktu yang dinantikan pun tiba. Para pekerja memasuki area tambang. Mereka dibagi menjadi beberapa kelompok, sesuai dengan pekerjaan masing-masing. Terowongan itu memiliki beberapa cabang, dan tentu juga ada mandor di setiap bagian. Para pekerja mulai menggali terowongan, tapi saat mereka menggunakan bahan peledak, salah satu pekerja merasakan kalau ada tetesan air yang jatuh ke wajahnya. Dia mengamatinya sebentar, kemudian dengan spontan dia berteriak meminta agar para pekerja yang lain untuk pergi, karena akibat ledakan tadi membuat tanah di atas mereka menjadi retak. Naasnya lagi, di atas permukaan adalah genangan air yang cukup banyak. Para pekerja berhamburan untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka berdesak-desakan, bahkan tanpa sengaja menginjak rekannya sendiri. Sang pengawas pun tidak lupa memberitahukan hal tersebut kepada pekerja di bagian yang lain, agar mereka juga menyelamatkan diri. Informasi itu pun sampai kepada karyawan perusahaan yang berada di daratan. Dalam hitungan menit retakan itu pun jebol. Air mengalir sangat deras. Teriakan para penggali pun menggema di terowongan itu. Bahkan banyak dari mereka yang terseret arus. Jalan keluar terputus, longsor menutupi pintu masuk. Para pekerja terperangkap dalam terowongan yang digenangi air. Berita tentang musibah itu pun dengan cepat menyebar ke pemukiman warga. Warga langsung berbondong-bondong ke area tambang untuk memastikan keadaan anggota keluarganya. Gil pun datang ke tempat kejadian. Dia berusaha menenangkan warga yang sangat panik, yang ingin tahu kepastian tentang anak, ayah, ataupun suami mereka. Bahkan saat menatap mereka, Gil dapat merasakan kesedihan mendalam di hati para keluarga pekerja itu. Di dalam ruangan perusahaan sedang diadakan meeting darurat untuk memastikan langkah apa yang harus perusahaan lakukan. Sang pemilik perusahaan pun sangat berharap para pekerjanya bisa diselamatkan. Walaupun sebenarnya dia tahu tak semuanya akan kembali dengan selamat. Ide-ide pun mulai bermunculan. Begitupun dengan Gil. Dia meminta peta terowongan, mencoba menganalisa, andai pekerja masih sempat menyelamatkan diri, kemanakah mungkin mereka akan pergi. Hingga ia menemukan sebuah bagian yang ia rasa tepat itulah yang paling aman. Tapi tak semua sependapat dengannya. Hingga penyelamatan pun dilakukan dengan dua cara. Satu mengikuti Gil, dan satunya mengikuti cara salah seorang petinggi di perusahaan tersebut. Gil pergi ke lokasi musibah. Dia melihat air yang masih deras mengalir. Mustahil jika harus melewatinya. Kemudian dia ke sebuah galian sumur yang besar, yang jika dari atas akan tampak aliran air di bawahnya. Dia sangat yakin penyelamatan dari sini sangatlah berbahaya. Tapi ide itu terpaksa harus dilaksanakan, karena sebagian dari mereka meyakini itu akan berhasil. Dua orang dimasukkan ke ember besar yang terbuat dari besi. Kemudian secara perlahan ember itu diturunkan dari sumur besar tersebut. Ketakutan terlihat jelas dari raut wajah kedua orang tersebut. Saat ember itu menyentuh air, mereka pun terpental ke tembok penyangga yang membuat mereka terluka. Mereka berteriak minta untuk ditarik kembali. Arus airnya sangat deras, jika dilanjutkan mereka pasti akan hanyut. Akhirnya mereka pun ditarik kembali, yang membuat cara penyelamatan pertama gagal. Cara kedua adalah ide dari Gil. Menurutnya mereka harus mengubur tanah di atas tempat yang ia yakini para penambang pasti berada di sana. Dia menghubungi temannya, meminta bantuan agar membuatkan peralatan yang akan digunakan.
Dia juga menemui seorang insinyur senior yang sangat paham tentang perhitungan titik pasti tempat pengeboran. Walaupun awalnya ditolak, namun dia tetap berusaha meyakinkan hingga pada akhirnya orang itu mau membantu. Analisa mulai dilakukan hingga mendapatkan titik di mana pengeboran itu harus dilaksanakan. Mata bor pun mereka rancang agar tanah yang keras tersebut bisa digali. Pengeboran dimulai, namun semua tentu tidak mudah, karena di antara tim penyelamat ada 2 orang yang ingin menggagalkan aksi itu. Mereka ingin pekerja tambang tidak ada yang selamat, karena mereka punya dendam pribadi kepada pemilik perusahaan. Tapi atas kegigihan dan keyakinan Gil, tanah itu pun bisa ditembus. Besi berdiameter 75 cm bisa ditancapkan hingga sampai ke langit terowongan. Kemudian dia mengikatkan senter dan menjatuhkan ke dalam terowongan. Dia berteriak memanggil para penambang, meminta jawaban atas keberadaan mereka. Berkali-kali Gil mencoba memanggil, tapi tak ada suara yang membalas panggilannya itu. Hingga ia, warga, dan tim penyelamat pun terdiam. Mereka merasa gagal. Apa yang telah dilakukan tak membuahkan hasil. Sedangkan di dalam terowongan, ternyata masih banyak para pekerja yang bisa menyelamatkan diri. Mereka berusaha mencari jalan keluar hingga mereka sepakat untuk berpindah ke terowongan yang lain. Mereka menentang bahaya, mengikatkan diri satu sama lainnya agar semua dapat selamat. Kemudian mereka turun ke dalam air, menyeberang ke terowongan yang lain. Perjalanan mereka tidak mudah. Mereka harus bahu-membahu untuk saling berpegangan, saling menyelamatkan. Walaupun kaki mereka terluka, mereka tetap semangat hingga sampai pada tujuan. Benar saja, terowongan tujuan mereka adalah terowongan yang Gil yakini. Tapi tim penyelamat sudah berputus asa hingga membuat kesimpulan kalau semua penambang telah meninggal dan pencarian atau penyelamatan dihentikan. Semua alat-alat yang digunakan mulai dimatikan. Area tambang yang tadinya terang sekarang tanpa penerangan. Warga diminta untuk pulang, begitupun tim penyelamat yang telah bersiap-siap untuk pergi. Tapi sebelum Gil menghidupkan mobilnya, dia melihat seekor anjing yang terus saja menggonggong ke dalam pipa besi yang tadi ia tanam. Sesekali anjing itu pun menghadap ke arahnya, seperti ingin mengatakan kalau majikannya ada di bawah tanah. Melihat tingkah anjing itu, Gil turun dari mobilnya, mendekati pipa besi itu. Kemudian dia meletakkan telinganya. Ada suara orang mendekat, kemudian dia mencoba memanggil. Mendengar ada suara, para penambang berlari sambil meminta tolong. Gil kemudian berteriak memanggil rekannya yang lain dan mengatakan kalau masih ada penambang yang masih hidup. Tim pun kembali berkumpul di titik pipa besi itu. Pertolongan pertama yang mereka lakukan adalah segera mengirimkan makanan dan minuman ke dalam terowongan. Ada sedikit kelegaan di hati para penambang. Setidaknya orang tahu kalau mereka masih selamat, walaupun mereka tidak yakin akan bisa keluar hidup-hidup dari terowongan. Gil dan rekannya mulai mencari cara agar bisa menarik para penambang ke atas. Kemudian mereka memutuskan untuk membuat tabung dari besi yang nanti akan digunakan sebagai alat untuk membawa orang-orang itu. Gil meminta kepada salah seorang penambang untuk mengecek kondisi terowongan yang telah tergenangi air dan memberi tanda agar mudah mengetahui kalau nanti air semakin tinggi. Tetapi sekarang masalahnya bukan cuma air. Di dalam terowongan juga mulai terisi gas karbon dioksida yang membahayakan bagi para penambang. Orang tersebut tidak memberitahukan kepada rekannya yang lain agar mereka tidak semakin ketakutan. Dia hanya mengatakan kepada Gil. Mereka hanya memiliki waktu 48 jam sebelum air naik dan gas menyebar ke terowongan tempat para penambang. Tim penyelamat bertarung dengan waktu. Mereka sempat kewalahan untuk mencari cara bagaimana cara penyelamatan secepatnya. Tabung besi telah selesai dibuat dan kini saatnya untuk uji coba. Seseorang dimasukkan ke dalam tabung tersebut. Kemudian secara perlahan rantai pengikatnya dilepaskan. Di pertengahan jalan, orang tersebut mengetuk 2 kali, yang berarti dalam bahaya. Tabung tersebut kembali ditarik. Orangnya menolak untuk turun. Dia sangat ketakutan. Menurutnya itu sangat berbahaya karena tim penyelamat tidak memiliki penyangga tabung yang kuat. Gil meminta dicarikan derek untuk mempermudah penurunan dan penarikan tabung, tapi tidak ada yang memilikinya. Selain 2 orang pengkhianat itu, mereka mengatakan kalau derek rusak dan harus diperbaiki. Tidak ada cara lain. Gil mengatakan kalau dialah yang akan turun menemui para penambang, walaupun dengan alat penyangga seadanya. Waktu terus berjalan. Gil masuk ke dalam tabung dan kemudian turun secara perlahan.
Tapi masalah kembali muncul. Penyangga tumbang, rantainya terlepas dengan sangat cepat. Tim pun yang suka tenaga menahan rantai dan tiang penyangga, hingga akhirnya Gil pun sampai di terowongan. Di sana saat ia keluar dari tabung, dia melihat wajah-wajah para penambang yang sudah putus asa. Dan kemudian dia memberi semangat, meyakinkan mereka kalau semua akan baik-baik saja. Kejahatan dua pengkhianat itu pun akhirnya ketahuan. Karena diancam oleh warga, mereka akhirnya akan membantu sekuat tenaga. Mesin derek yang mereka miliki akhirnya dikeluarkan. Air semakin naik, dan para penambang pun tahu kalau ada gas berbahaya yang mendekati mereka. Mereka berbondong-bondong ingin menjadi yang pertama diselamatkan saat tabung besi itu diturunkan. Gil kewalahan menghadapi mereka, yang membuat dia berteriak minta agar mereka tenang. Karena kalau terus berdesakan, tidak ada satupun dari mereka yang akan selamat. Sebelum turun, Gil telah membuatkan nomor antrian yang kemudian ia minta para penambang untuk memilihnya, seperti lotre. Satu persatu dapat terselamatkan. Mereka disambut oleh keluarga dengan tangis bahagia. Hingga waktu 48 jam itu pun habis, tapi masih ada beberapa penambang dan Gil yang belum diselamatkan. Air semakin tinggi dan gas pun telah menjabar ke tempat mereka berdiri. Gil tetap berusaha menyelamatkan orang-orang yang tersisa, dan usahanya itu pun berhasil. Semua penambang telah naik, telah kembali ke keluarga masing-masing. Tapi Gil masih di dalam terowongan. Dadanya telah sesak, kekuatannya pun hilang. Ia terjatuh ke dalam air. Merasa tidak nyaman di hatinya, istri Gil pun datang ke pertambangan. Dia tetap tenang saat orang-orang mengatakan kalau suaminya masih di dalam terowongan. Dia yakin suaminya baik-baik saja, karena dulu dia adalah seorang penambang. Rekan-rekan tidak berhenti meneriaki nama Gil. Mereka cemas karena hanya Gil yang masih tersisa. Sedangkan di dalam, Gil masih tidak sadarkan diri, hingga dia bermimpi bersama istri dan keluarganya yang membuat dia kembali tersadar. Sejenak dia mengumpulkan tenaganya, kemudian mendekati tabung, dan berusaha untuk masuk. 2 kali ketukan dari gelangnya ke tabung besi, menandakan kalau dia siap untuk ditarik. Mendengar ketukan itu, tim penyelamat segera menariknya. Sesampainya di atas saat tabung dibuka, semua berteriak sukacita memanggil namanya, dan mengalungkan bunga ke lehernya, menganggapnya sebagai dewa penyelamat. Walau tidak semua penambang yang bekerja kembali ke keluarganya hidup-hidup, namun warga tetap bahagia karena sebagiannya bisa diselamatkan dengan perjuangannya keras. Atas keberanian dan apa yang telah Gil lakukan, dia mendapatkan uang tunai dan kenaikan pangkat dari negara. Tapi uang yang diberikan ia kembalikan untuk dibagikan ke masyarakat.